Kita tiba di segmen akhir perbincangan, pemirsa. Saya mau ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau kita bicara mengenai aturan, begitu ya, pasti ada saja pihak-pihak yang mencoba untuk melanggar aturan tersebut. Nah, bagaimana konsekuensi atau penegakan hukum bagi mereka yang melanggar? Misalkan seperti ini, ketika ingin melakukan perjalanan mudik, maka harus melampirkan dokumen. Bagaimana dengan potensi adanya orang-orang yang mengakali, dalam tanda petik, dokumen-dokumen palsu misalnya? Bagaimana pihak kepolisian sendiri menjaga keamanan tersebut dan konsekuensi hukumnya akan seperti apa? Ya, kalau pemalsuan dokumen ya otomatis ini sudah ranah pidana. Ini pemalsuan. Oke. Diatur di KUHP. Ini pelanggaran berat ya, pidana ini. Pemalsuan. Jadi hati-hati. Namun kalau pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya pelanggaran lalu lintas ya, dan travel gelap ya, atau truk digunakan untuk mengangkut penumpang ya, ditutupi, ini pelanggaran lalu lintas. Tentunya akan kita turunkan penumpangnya, kemudian kendaraannya akan kita sita ya, kemudian akan kita tilang, termasuk travel gelap tadi. Dan kita sudah melakukan itu, seperti di Polda Metro Jaya kemarin sudah menangkap 150 travel gelap. Sekarang barangnya ada di sita di Danmogot ya. Itu dengan berbagai cara kita juga bisa patroli cyber ada, kemudian juga informasi masyarakat juga cukup banyak karena masyarakat sudah kritis dulu ini kok melihat ada mobil pribadi pakai penumpang kemudian kumpul, ini dia melapor ke Polsek, ke Polres, jadi informasi ada saja. Dan di tempat-tempat lain di Polda Banten, Polda Jabar juga melakukan hal sama, menangkap itu. Kemudian pelanggaran lain ya, misalnya tentang protokol kesehatan, nanti tergantung ada di situ akan dilakukan operasi justisia atau tidak. Dan selebihnya dari itu ya cukup nanti kita kembalikan atau putar balik kalau orang yang memaksa tanpa alasan yang jelas tetap mau berjalan, kita kembalikan. Itu aja. Oke, tapi langkah pendekatan secara preventif tetap dikedepankan ya untuk tim di lapangan nanti? Preventif, persuasif, dan humanis. Oke, baik Pak Rudi. Saya mau ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, sudah ada yang berangkat mudik, begitu ya? Bagaimana untuk antisipasi untuk arus baliknya nanti? Sudah dipersiapkan dari sekarang, pemetaannya akan seperti apa Pak Syafrin? Ya baik, jadi terkait dengan antisipasi terhadap arus balik, memang yang pertama kami harapkan pada masa pengetatan kemudian larangan mudik ini, masuk lagi periode berikutnya adalah pengetatan perjalanan dalam negeri, itu tidak banyak masyarakat yang keluar dari Jabodetabek. Kenapa? Karena memang kami terus konsentrasi untuk melakukan sosialisasi secara masif dan juga upaya agar masyarakat sadar tidak melakukan mudik. Namun jika ternyata memang ada masyarakat yang mudik, maka yang kami akan lakukan adalah pertama kami akan memperkuat layanan angkutan khususnya pada malam hari pada terminal-terminal angkutan yang menjadi tujuan layanan antar kota antar provinsi tadi, dan juga pada stasiun yang ditetapkan sebagai stasiun yang melakukan pelayanan kereta api jarak jauh pada masa larangan mudik. Tentu dengan kami menyiapkan layanan angkutan malam hari ini, maka tidak akan terjadi penumpang yang berkerumun di terminal setelah mereka sampai misalnya, kemudian karena ketiadaan layanan terjadi kerumunan, kita akan hindari dengan kita siapkan layanan yang cukup untuk mengangkut mereka ke tujuan ataupun ke alamat masing-masing. Oke, baik Pak Syafrin. Terakhir saya mau ke Pak Soni. Pak Soni, ini hari terakhir menjelang pelarangan mudik, mungkin ada beberapa masyarakat yang masih menimbang, masih galau begitu ya, saya mau mudik atau mau di rumah saja. Mungkin imbauan dari Anda. Ya, jadi masyarakat harus tahu bahwa perjalanan mudik itu berpotensi meningkatkan risiko penularan. Karena sepanjang perjalanan, apalagi dengan waktu yang lama, itu potensi penularan akan tinggi. Meskipun sudah pakai masker, tetapi kalau di dalam kendaraan secara bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, itu berpotensi tertular kalau ada yang positif. Lalu juga kemudian kita sudah belajar dari pengalaman libur panjang di tahun 2020 dan 2021. Ada tren peningkatan lonjakan kasus luar biasa, antara 37 sampai 119% akibat libur panjang tadi. Dan lonjakan kasus ini selalu diikuti oleh lonjakan angka kematian. Lalu kemudian juga kami mengingatkan bahwa orang tua atau keluarga yang kita kunjungi
itu punya risiko, terutama mereka yang lansia dan juga punya komorbid. Jadi betul-betul pelarangan mudik ini didasarkan pada upaya untuk melindungi masyarakat kita untuk mengendalikan COVID-19 sehingga bisa segera selesai. Dan kami juga berterima kasih pada petugas gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan seterusnya, karena teman-teman ini sudah mulai melakukan pemetaan risiko lokasi-lokasi rawan kerumunan ya. Jadi bukan hanya di titik-titik, ini bebannya teman-teman luar biasa ini di Satgas daerah, karena bukan hanya menjaga selama kebijakan pelarangan mudik, tetapi secara secara lokal juga ada potensi kerumunan, dan itu mohon dibantu teman-teman Satgas daerah. Dan juga kami menghimbau masyarakat, walaupun bisa berwisata ataupun kemudian bisa ke tempat-tempat kuliner dan seterusnya, mohon dibatasi mobilitasnya, karena di dalam pengendalian COVID-19 pembatasan mobilitas menjadi salah satu kunci untuk betul-betul bisa mengakhiri pandemi COVID-19. Oke, baik Pak Sony, terima kasih atas pemaparannya, dan juga Pak Syafrin dan juga Pak Rudi, selamat bertugas untuk melakukan pengamanan dan juga antisipasi dari arus mudik ini. Terima kasih. Terima kasih.